Jadi faktanya yang terjadi di depan adalah tidak semua peserta didik itu hadir 100%. Pasti 90%, 80%, 50%, bahkan ada yang cuma 25%. Itu yang terjadi. Kemudian alasan pembenarannya praktek tersebut bisa terjadi adalah kegiatannya kurang bervariasi. Kemudian peserta didik kelelahan. Kemudian minimnya dukungan orang tua, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Kemudian prinsip pendidikan yang terabaikan adalah kurang terpenuhinya prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kegiatan pramuka belum sepenuhnya disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan kondisi fisik peserta didik, sehingga latihan terasa monoton atau itu saja dan kurang bermakna. Jadi maknanya tuh kurang dalam yang dialami oleh peserta didik. Kemudian prinsip kedua yang terabaikan adalah prinsip motivasi dan kebermaknaan belajar. Jadi peserta didik ini belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan yang diikuti. Misalnya ada kegiatan game, nah itu kan tidak bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Padahal di situ kan ada karakter-karakter kedisiplinan, seni dan sebagainya. Tapi mungkin mereka belum memahami apa yang menjadi makna game tersebut seperti itu. Kemudian kurangnya variasi atau metode, mungkin metodenya pembinanya hanya ceramah saja atau hanya itu saja. Jadi mungkin kalau sekarang kan kita pakai HP, pakai AI, nah itu jadi kalau pembinanya kurang update, jadi ya monoton seperti itu saja. Kemudian dampaknya ada beberapa dampak. Di sini ada 6 dampak. Dampak yang pertama adalah dampak terhadap peserta didik, minatnya menurun karena merasa kegiatan kurang menarik dan melelahkan. Karena pramuka memang ada fisiknya ya, jadi memang beberapa merasa kelelahan. Kemudian dampak terhadap motivasi adalah kurangnya semangat atau minat yang menurun untuk mengikuti kegiatan pramuka. Yang ketiga adalah dampak terhadap kemandirian. Peserta didik kurang terlatih mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas tugas. Kemudian dampak terhadap relasi sesama, yaitu hubungan antar anggota dan peserta didik dengan pembina menjadi kurang harmonis dan minim interaksi dan kerja sama. Kemudian dampak yang kelima adalah dampak terhadap anggota. Jadi kesenjangan sosial antara anggota pramuka dan pembina peserta didik. Kemudian dampak yang terakhir adalah dampak terhadap kelanjutan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan menurunnya keaktifan jangka panjang. Jadi bukan hanya ini saja. Misalnya kemarin kok 90%, kemudian nanti bisa jadi besok-besoknya menurun terus sampai habis. Dan kemudian berkurangnya kaderisasi. Kaderisasinya kita gimana kalau tidak bisa melihat kemampuannya bahkan kaderisasinya kan kita juga kesulitan. Kemudian terkait juga nanti kaderisasi pengurus redu serta melemahnya peran gugus tugas dalam pembinaan. Kemudian refleksinya adalah sikap yang perlu dikurangi oleh pembina pramuka adalah pendekatan yang terlalu instruktif. Maksudnya apa? Maksudnya nyuruh saja. Itu biasanya anak-anak kakak nyuruh saja, tidak alami sendiri. Nah itu juga terlalu instruktif, terlalu otoriter. Kemudian kurang fleksibel. Jadi sebagai kakak kita harus memahami kebutuhan dan keluhan peserta didik. Kemudian cenderung mengulang pada kegiatan yang sama tadi monoton tanpa mempertimbangkan kondisi serta minat peserta didik. Itu sikap yang harus dikurangi. Kemudian sikap yang perlu dikembangkan oleh pembina adalah sikap interaktif. Jadi hubungan antara pembina dan peserta didik. Kemudian kreatif itu harus selalu kita update dan empatik terhadap kebutuhan peserta didik. Jadi kita juga